Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi melihat situasi hari ini mengenai tentang status hukum dari kawan kita Munarman, yang saya rasa itu adalah sebuah tuduhan yang keji, di mana Munarman didakwa dengan hukuman seumur hidup atas keterkaitan dakwaannya terhadap teroris, dakwaannya tentang terorisme. Saya pikir itu hal yang sangat salah kaprah ya, dalam sebuah manajemen analisis. Kemudian manajemen memperkirakan satu klausul pokok duduk perkara dari hukum itu sendiri, di mana data-data yang didapatkan adalah berdasarkan informasi yang berseliweran dari sosmed, yang kemudian isu itu kemudian itu bisa dibangun secara fundamental dengan berbagai skenario, berbagai asumsi yang kemudian menjebak dan memframing kawan kita yaitu Munarman dalam satu klausul dakwaan, yaitu terkait dengan tindak pidana teroris. Itu pertama yang saya anggap salah kaprah dalam wilayah manajemen analisis. Tidak melakukan observasi, tidak melakukan penelitian secara detailing. Apakah betul, kemudian apakah sudah terjadi, lalu peristiwanya apa, dan tiba-tiba tanpa prosedural tersebut, terdakwa yaitu Munarman langsung dituduhkan sebagai terkait pelaku dari teroris. Nah, ini yang membuat saya sangat miris melihat kinerja profesionalitas dari Densus 88. Densus 88 dibentuk untuk melakukan mengindikasi atau melakukan penelitian, penelusuran agar tidak terjadi tindakan teroris. Karena Densus 88 adalah bagian dari mekanisme sistem keamanan negara. Densus 88 dibentuk untuk mengamankan situasi negara dari tindak pidana teroris. Nah, harusnya yang dilakukan oleh Densus 88 tidak langsung menuduh, tidak langsung memberikan kesimpulan tanpa sebuah prosedural manajemen analisis, di mana dia harus melakukan observasi, kemudian untuk menyimpulkan pun dia harus memiliki data-data konkret, apakah terkait, apakah terdaftar, apakah kemudian sudah berapa tahun dia masuk dalam kelompok-kelompok teroris tersebut. Ini yang membuat saya agak miris dalam proses kacamata hukum. Polri, TNI, dan penegak hukum adalah alat yang dibiayai oleh rakyat, dibiayai oleh negara, yang didapat dari hasil pungutan pajak terhadap rakyat ke rakyat. Itu digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Dan harusnya Polri dan Densus 88 bekerja secara profesionalitas, di mana dia harus mengedepankan satu tindakan untuk melakukan pencegahan. Ini yang lebih penting dalam konstruksi state building, di mana hal tersebut bila dilakukan maka indikasi pelaku-pelaku teroris itu akan mengecil. Dan kedua,
saya anggap bahwa posisinya Polri ataupun TNI dan Densus 88 ataupun Korps Pasukan Khusus yang dibentuk oleh negara itu digunakan untuk semata-mata keamanan dan kenyamanan rakyat, agar terjadi stabilitas keamanan negara yang baik lah, bahasanya seperti itu. Nah, Densus 88 dibentuk oleh negara dengan uang negara, APBN. Bukan untuk kekuasaan, bukan untuk menyelamatkan dalam konteks kriteria Jokowi selaku kepala negara. Tidak atas kepentingan kekuasaan, tidak atas kepentingan serta-merta dari sebuah kekuasaan maupun pribadi dari kepentingan politik kekuasaan itu sendiri. Ingat itu satu hal, bahwa Polri TNI dibiayai oleh rakyat. Melalui apa? Melalui pajak, melalui mekanisme hasil keringat jerih payah rakyat, yaitu melalui pajak. Ingat satu clue itu yang penting bagi para penegak hukum dan para atas yang bertugas melakukan pengamanan dan keamanan di Republik ini. Oleh karena itu saya Rahmat Hidayat atau Somad, panggilannya Somad ya, selaku aktivis 98, mantan aktivis 98, menegaskan harus mengedepankan dalam situasi penyelidikan, dalam situasi melakukan proses hukum dari rakyat, itu harus memiliki data yang konkret, bukan katanya, bukan kata sosmed, bukan kata siapapun. Dan ini sebagai bentuk profesionalitas dari Korps Densus 88. Kalian dibayar mahal oleh rakyat. Kalian dibayar sangat mahal gaji kalian oleh rakyat lewat APBN dan lain sebagainya. Saya harap kerja kalian profesional dan mengedepankan yang namanya melakukan pencegahan dari tindak aksi teroris. Nah itulah. Dan satu hal lagi buat kawan saya Bung Noel, ya saya berterima kasih atas kesediaan Bung Noel hadir untuk menjelaskan tentang bahwa memang benar Munarman bukan teroris. Yang menjelaskan tentang duduk perkara Munarman, dia memang bukan teroris. Dan saya berterima kasih terhadap Bung Noel Ebenezer yang memberikan satu keterangan yang sangat valid, faktual dan konkret. Inilah yang membuat kita ingat, kita pernah dulu 98, ini bicara perkawanan, dan saya terima kasih. Dan jadi saya sangat bangga dengan apa yang dilakukan Bung Noel Ebenezer untuk berani hadir dalam sebuah persidangan sebagai saksi dari dakwaan bentuk kriminalisasi terhadap kawan kita, yaitu Munarman. Ini jelas FPI bukan komplotan teroris, dan dia sama seperti halnya Muhammadiyah, dia sama seperti halnya NU yang bagaimana mencoba menyuarakan dengan caranya
yaitu atas penegakan atas kepentingan umat Islam di Indonesia. Dan salah kaprah ketika kita atau sekumpulan orang atau satu organisasi mengkritik negara, mengkritik pemimpin, atau mengkritik sekalipun presiden, ataupun mengkritik orang-orang di lingkaran presiden sekalipun, itu langsung dituduhkan seperti halnya PKI lah, kemudian teroris lah, kemudian apapun. Itu hal-hal yang harus ditinggalkan oleh kekuasaan. Ini bicara bangsa Indonesia, ini demi keutuhan bangsa dan negeri Indonesia. Harus berfokuslah kekuasaan kepada bagaimana cara mensejahterakan rakyat, bukan mempertahankan kekuasaan. Kekuasaan itu akan terganti, suka tidak suka, mau tidak mau, sekuat apapun Jokowi, pada saatnya akan digantikan dengan cara proseduralkah ataupun tidak prosedural. Yang tetap ya akan tetapi kita menginginkan bahwa setiap pemimpin negara bertanggung jawab atas tugas dan perannya dalam memimpin bangsa ini, mensejahterakan rakyat, membuat aman rakyat, dan kemudian memperhatikan persoalan-persoalan, duduk bersama rakyat, memecahkan persoalan-persoalan yang tengah terjadi di tengah-tengah masyarakat dalam kacamata negara. Oke, itu ulasan dari saya. Saya sebagai aktivis 98, ya apa ya, saya pikir teruslah kita harus berjuang sampai dengan rakyat sejahtera, sampai senyuman rakyat terukir dengan keindahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.